Halo semuanya, welcome to my May wrap up video. Seperti biasa, di awal bulan Mei lalu aku bikin daftar rencana buku-buku apa aja yang mau aku baca. Dan ini dia daftarnya. Tapi kalau kalian pernah nonton video-video wrap up aku sebelumnya, biasanya apa yang aku baca dengan apa yang aku rencanakan suka agak berbeda jauh. Jadi apakah di bulan Mei aku bisa menyelesaikan semua buku-buku yang aku rencanakan? Let's watch this video to find out. 3 buku pertama yang aku tamatkan di bulan Mei kemarin adalah 3 buku dari serial Fog of the Air karya Holly Black. Ada Cruel Prince, Wicked King, dan Queen of Nothing. Aku baca ketiga buku ini karena aku dipinjemin buku fisiknya sama Ci Airin. Series ini menceritakan tentang seorang manusia bernama Jude Duarte yang waktu kecil diculik ke dunia peri dan dia tumbuh besar di sana. Dan ketika dia beranjak remaja, waktu usianya sekitar 17 tahun, sesuatu terjadi dan membuat Jude terlibat di dalam dunia politik para peri. Dunia yang selama ini ia benci sekaligus ia cintai. Di satu sisi dia benci dunia itu karena dia dianggap sebagai manusia yang kastanya di bawah peri. Tapi dia juga mencintai dunia itu karena dia tumbuh besar di sana. And it's like the only world she's ever known. Dia sering banget dapat perlakuan gak menyenangkan dari sesama peri lainnya. Dia sering dibully sama teman-teman sekolahnya. Salah satunya adalah Prince Cardan, anak bungsu dari sang raja yang nyebelin banget. Selain unsur politik yang kental dalam ketiga buku ini, unsur lain yang paling menonjol yang aku suka adalah tropinya, yaitu enemies to lovers. Jadi sebelum aku baca buku ini, aku udah baca beberapa reviewnya. Jadi aku udah tahu kalau tropi romance dalam buku ini adalah enemies to lovers. Ini bukan spoiler ya, dari awal pun kita udah tahu sih kalau nanti Jude ini ujung-ujungnya bakal sama si Prince Cardan. Tapi meskipun udah tahu hal itu, di awal-awal cerita aku tuh tetap sebel banget sama si Cardan karena dia tuh nyebelin banget. Bener-bener seorang bully, pangeran yang manja, yang kayaknya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Rasanya tuh berat banget membaca bagian awal series ini, terutama di bagian setengah awal buku pertama. Karena Cardannya nyebelin, terus Jude-nya ini bener-bener apa ya, kayak dia itu bener-bener malang aja nasibnya di dunia peri dan dia tuh penuh dengan kemarahan dan kepahitan gitu. Rasanya nggak enak aja bacanya. Tapi seiring berjalannya cerita, aku tuh nggak nyangka kalau akhirnya aku bisa jatuh cinta sama sosoknya Jude. Dan menurut aku Jude ini tipikal bad girl yang keren banget dalam sebuah novel fantasi. Dan yang aku lebih gak nyangka lagi, aku juga bisa jatuh cinta banget sama Cardan. Kalau kalian suka baca fantasi, I totally recommend this series. Kalian bakal jatuh cinta sama semua aspek dari cerita ini. Buku keempat yang aku tamatkan di bulan Mei adalah At Night I Become a Monster, karya Sumino Yoru. Sama seperti 3 buku sebelumnya, buku ini aku baca dalam bentuk fisik dan dipinjemin juga. Satu buku ini dipinjemin sama Sherry. Buku ini merupakan magical realism yang sama seperti judulnya menceritakan tentang Achi, seorang anak SMP yang entah gimana setiap malam dia berubah menjadi monster hitam. Nah, suatu hari Achi ini tuh meninggalkan barang miliknya di sekolah dan dia memutuskan untuk kembali ke sekolah pada malam hari sebagai monster untuk ngambil barangnya yang ketinggalan itu. Dan di sekolah, tanpa disangka-sangka, dia ketemu dengan teman sekelasnya yang namanya Yano. Yang lebih nggak disangka-sangka lagi, Yano ini bisa tahu kalau monster itu adalah Achi. Padahal bentuk fisiknya aja berbeda jauh, tapi Yano bisa mengenali Achi dari suaranya. Akhirnya Achi dan Yano ini kayak punya semacam perjanjian. Yano berjanji akan menjaga rahasia bahwa Achi ini adalah monster di malam hari. Dan Achi pun akan membiarkan Yano datang ke sekolah malam-malam tanpa merasa terganggu. Jadi Yano ini adalah teman sekelas Achi yang bisa dibilang dibully sama satu kelas karena cara bicara Yano yang aneh dan karena Yano juga punya masalah sama salah satu anak yang disukai di kelas itu. Unsur bullying dalam buku ini tuh kental banget dan buku ini ngingetin aku kalau bullying atau perundungan itu nggak cuma bicara soal perundungan fisik seperti didorong, dikerjain,
Tapi mengabaikan seseorang itu juga bisa dibilang sebagai salah satu bentuk bullying. Dan itulah yang dihadapi oleh Yano. Setiap hari Yano pergi ke sekolah dan dia berusaha menyapa teman-temannya. Dia berusaha bersikap normal, tapi satu kelas itu nggak ada yang ngajak ngomong dia sama sekali. Dan kalau ada satu anak yang berusaha bersikap ramah sama Yano atau tanpa sengaja bersikap ramah sama Yano, itu berpotensi bisa di silent treatment juga sama satu kelas. Dan aku ngerasa gila, si kelas ini tuh kejam banget. Karena buku ini diceritakan dari sudut pandangnya Aci, aku tuh bisa merasakan kalau Aci juga sebenarnya hati kecilnya tuh merasa nggak nyaman dengan pembulian ini. Tapi karena Aci ini ingin diterima dan disukai oleh teman-teman sekelasnya, makanya dia memutuskan untuk diem aja alias jadi bystander dalam kasus pembulian Yano. Dan itu nyebelin banget. Aku rasa buku ini cocok banget dibaca oleh anak-anak SMP, SMA gitu supaya mereka sadar kalau bullying itu benar-benar harmful, supaya mereka juga berani untuk keluar dari status sebagai bystander alias nggak diem-diem aja ngeliat orang lain dibully. Buku kelima yang aku tamatkan di bulan Mei adalah buku yang juga ditulis oleh seorang booktuber, yaitu Maila Nada. Nanti aku akan cantumkan link profilnya Nada di description box. Ini dia bukunya, judulnya Bulan, dan buku ini diterbitkan oleh Nada sendiri melalui jasa sebuah penerbit bernama Novel Indo Publishing. Buku ini menceritakan tentang seorang anak SMA yang namanya Bulan. Jadi Bulan ceritanya suka gitu sama kakak kelasnya, namun ada berbagai drama khas anak SMA yang menghalangi mereka berdua untuk bersatu. Buku ini tipis, ceritanya juga sederhana, tipikal-tipikal teen lead SMA yang bikin aku cukup merasa nostalgic mengenang kebodohan-kebodohan dan kegalauan-kegalauan zaman SMA dulu. Aku cukup menikmati cerita di buku ini, cuma sayangnya ada beberapa bagian di buku ini yang editingnya itu kurang rapi. Aku berharap kedepannya Nada bisa terus semangat nulis dan bikin buku-buku lainnya. Buku keenam yang aku tamatkan di bulan Mei adalah No Exit yang ditulis oleh Taylor Adams. Aku baca buku ini dalam rangka baca barengannya Sofa Literasi. Akhirnya aku ikutan lagi baca barengannya ini setelah 2 bulan kemarin absen. Tokoh utama di buku ini adalah seorang gadis anak kuliahan bernama Darby Thorne yang harus pulang di tengah badai bersalju dari tempat kuliahnya ke kampung halamannya naik mobil karena mendengar ibunya sakit keras. Dan sialnya, Darby ini terjebak badai salju yang luar biasa hebat di situ sehingga dia harus menepi, dia harus istirahat di sebuah rest area. Dan di rest area itu dia bertemu dengan 4 orang asing. Awalnya semua sih tampak normal-normal aja, sampai akhirnya waktu Darby lagi cari sinyal dan melewati tempat parkir mobil, dia melihat di salah satu mobil ada seorang anak yang disekap di sana di dalam sebuah kandang anjing. Dan kondisi anak itu tampak sangat menyedihkan. Dan di situ selain Darby yang ikut tegang, pembaca juga ikut tegang dan bertanya-tanya, kira-kira siapa dari 4 orang asing itu yang merupakan pelaku penculikan? Aku suka buku ini karena thriller dalam buku ini tuh menurut aku benar-benar menegangkan. Jadi kayak di sepanjang cerita begitu udah ketemu siapa pelakunya, ketegangan tuh nggak berakhir, malah semakin memuncak karena kita sebagai pembaca tuh dibikin bertanya-tanya. Apakah ada jalan keluar untuk selamat bagi Darby dan anak itu? Ataukah jangan-jangan sama kayak judulnya There's No Exit? Buku ketujuh yang aku tamatkan adalah novel thriller juga. Tapi kalian tuh nggak akan nyangka ini novel thriller kalau ngelihat judulnya dan ngelihat covernya. Ini dia bukunya Happiness Battle karya Jo Young Ha. Awalnya waktu pertama kali tahu ada buku ini, aku kira ini tuh kayak semacam novel romance atau novel magical realism. Karena covernya tuh ngingetin aku sama cover Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang merupakan suatu cerita magical realism yang super heartwarming. Jadi aku pikir buku ini tuh akan heartwarming juga. Tapi ternyata aku salah besar. Jadi buku ini menceritakan tentang sebuah kasus misterius
kasus tewasnya seorang wanita bernama Eugene yang ditemukan tewas dalam posisi aneh di apartemennya sendiri. Tokoh utama dalam buku ini adalah Jang Mi-ho, teman SMA-nya Eugene yang merasa penasaran karena kasus aneh itu dan terdorong untuk menyelidikinya sendiri. Jadi di sepanjang buku ini kita akan mengikuti perjalanan penyelidikannya Mi-ho sambil disuguhkan beberapa flashback cerita Mi-ho dan Eugene di masa SMA dulu. Eugene yang tewas ini adalah seorang ibu muda sosialita. Dia itu tinggal di sebuah apartemen yang luar biasa mewah dan bergengsi. Anak-anaknya pun disekolahkan di sekolah yang bergengsi juga. Dan di sana Eugene ini membuat geng dengan ibu-ibu lainnya yang juga tinggal di apartemen mewah itu. Dan seiring dengan berjalannya penyelidikan Mi-ho pun menemukan bahwa beberapa waktu sebelum kematian Eugene ini sempat terlibat sebuah perang dengan sesama ibu-ibu orang tua murid TK di sana. Perang itu bernama Perang Kebahagiaan. Intinya dari Perang Kebahagiaan itu adalah mereka berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling bahagia melalui media sosial mereka masing-masing. Jadi kalian bakal melihat hasil-hasil stalkingnya Mi-ho ke media sosialnya Eugene dan ibu-ibu TK lainnya. Dan itu merupakan salah satu bagian favorit aku di buku ini. Unsur media sosial itu juga yang membuat aku berpikir kalau buku ini tuh benar-benar relatable dengan kehidupan kita sekarang. Media sosial itu bisa jadi sangat-sangat menyeramkan kalau kita selalu ingin tampil sempurna dalam segala sisi di dalam media sosial itu. Buku ini merupakan thriller yang sangat page turner. Aku ngeberesin buku ini hanya dalam 2 kali duduk aja. Dan di akhirnya itu akan ada twist yang kalian bener-bener nggak sangka deh. Kalau kalian penasaran sama buku ini lebih lanjut, aku, Kak Rachel, Kak Aya, dan Veninda bikin diskusi tentang buku ini di awal bulan Juni kemarin. Link diskusi kami akan aku sertakan di description box. Kalau kalian suka konten video-video wrap up kayak gini, kalian bisa intip video-video wrap up aku di bulan-bulan sebelumnya. Di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.